warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang kemagnetan dan kelistrikan. Perkenalkan, nama saya Sistiana, NPM 721720308. Nama saya Rohania, NPM 721720321. Dan saya Rahmania Safera dengan NPM 721720277. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang kemagnetan. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus dada. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kedua kutub magnet yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak, dan sebaliknya. Jika kedua kutub magnet yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Selanjutnya, gaya magnet dapat membentuk medan magnet. Dan yang terakhir, sifat kemagnetan dapat hilang apabila magnet sering jatuh atau terbakar. Selanjutnya, jenis-jenis bahan magnet. Jenis-jenis bahan magnet berdasarkan sifat kemagnetannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan magnetik. Yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan magnetik atau ferromagnetik yaitu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, dan benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh, besi, baja, nikel, dan lain-lain. Yang kedua, bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik dibagi menjadi dua. Yang pertama, paramagnetik. Paramagnetik ialah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat seperti aluminium, tembaga, dan lain-lain. Yang kedua, diamagnetik. Diamagnetik yaitu benda yang menolak magnet atau tidak ditarik meskipun berada sangat dekat dengan magnet kuat seperti emas, seng, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah listrik. Listrik merupakan daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan mekanis yang menghasilkan pergerakan melalui penghantar yang berupa kabel. Listrik terbagi menjadi dua, yakni listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang bersifat tetap. Muatan listrik disebut juga dengan elektrostatistik, muncul karena adanya pindahan elektron pada suatu benda. Selanjutnya, listrik dinamis. Listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Aliran tersebut dapat disebut juga dengan arus listrik. Arus listrik ada yang searah, ada juga yang berbolak. Seperti adanya TV, kulkas, dan kipas tidak akan menyala tanpa terhubung dari aliran listrik. Juga pada senter, jam dinding, dan mainan yang menggunakan baterai akan terjadi reaksi kimia, yaitu dari perpindahan elektron pada suatu benda. Selanjutnya, muatan listrik, yang merupakan muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang dapat mengandung listrik sehingga dapat mengalami gaya tertentu terhadap benda listrik pada di sekitar. Dan satuan muatan listrik disebut juga dengan coulomb. Yang pertama, kita akan belajar memahami sifat-sifat magnet. Jika muatannya sama atau sejenis, magnet akan saling tolak-menolak. Dan begitupun sebaliknya, jika muatannya tidak sejenis, magnet akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, percobaan membuat magnet dengan cara gesekan. Gesekkan paku besi pada magnet selama beberapa detik. Dekatkan paku pada peniti, kemudian lihat apa yang terjadi. Peniti akan menempel pada paku dalam waktu singkat. Percobaan muatan listrik statis. Benda isolator atau tidak menghasilkan listrik pada dasarnya memiliki proton, neutron, dan elektron. Elektron tidak bisa bergerak bebas kecuali digosokkan dengan isolator lain. Seperti tisu yang digosokkan pada sedotan. Elektron pada tisu pindah ke sedotan dengan cara digosokkan. Sedangkan tangan manusia bermuatan positif. Itu sebabnya jika tangan didekatkan akan ada daya tarik menarik. Selanjutnya, percobaan arus listrik. Pasangkan baterai secara seri dan pasangkan lampu seperti berikut. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub positif ke kutub negatif. Hasil rangkaian yang kami buat, kedua lampu dapat menyala.
Uji jenis bahan. Uji dilakukan dengan menyatukan satu persatu bahan pada rangkaian yang telah dibuat. Bahan pertama yakni kawat besi. Dari hasil percobaan menunjukkan dua lampu dapat menyala. Pada bahan sendok, lampu juga dapat berhasil menyala. Saat dihubungkan dengan sebatang kayu, lampu tidak dapat menyala. Dihubungkan dengan karet penghapus, lampu juga tidak dapat menyala. Ketika dihubungkan dengan plastik, lampu juga tidak dapat menyala. Saat dihubungkan dengan kertas, lampu juga tidak dapat menyala. Dihubungkan dengan air kran, lampu dapat menyala. Dan yang terakhir, dihubungkan dengan air garam. Lampu juga dapat menyala. Dari hasil pengamatan yang kami buat, benda-benda yang dihubungkan dengan rangkaian dapat menyalakan lampu. Itu artinya benda-benda tersebut dapat menghantarkan listrik atau biasa disebut dengan konduktor. Di antaranya ada kawat besi, sendok perak, air kran, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, serta plastik tidak dapat menghantarkan listrik atau disebut juga dengan isolator. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.